Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko Syifalia. Saya ingin menjawab pertanyaan magang hari kedua dengan tema kurikulum dasar kedua mengenai metode individual system. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar kita mengetahui kemampuan masing-masing anak. Pertanyaan nomor 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Pendekatannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru yaitu memotivasi dan memberikan apresiasi kepada anak. Dan peran anak yaitu menjadi subjek belajar. Pertanyaan nomor 5. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Kalau individual system yaitu tidak memperlakukan anak secara klasikal atau tidak memperlakukan anak secara bersamaan. Kalau classical system yaitu satu materi untuk semua anak secara bersamaan. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana cara motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu caranya yang pertama harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak agar dapat melakukan pendekatan sesuai karakter masing-masing anak. Yang kedua itu satu langkah di depan anak. Yang ketiga, jangan minta dimengerti oleh anak. Dan yang terakhir, memberikan reward dan melakukan evaluasi afeksi setiap anak. Pertanyaan nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yaitu anak menjadi percaya diri, anak senang belajar dan berkembang secara optimal. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yaitu anak merasa tertinggal atau merasa tertekan selama proses pembelajaran. Bagian B yaitu mengenai metode variation skill. Yang pertama, apa pengertian variation skill? Yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Pertanyaan nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mudah rentang konsentrasi yang pendek. Dan anak cepat bosan. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik dengan belajar, bersemangat belajarnya dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Sebutkan 3 aspek belajar, yaitu aspek kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan.
Pertanyaan nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan. Pertanyaan nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek psikomotorik yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Pertanyaan nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan menggunakan teori Bandul, yang mana kegiatan utamanya yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. C. Mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect, hukum akibat? Yaitu ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, hukum latihan? Yaitu ketika suatu kegiatan terus dilakukan, maka akan berdampak mampu. Pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Yaitu ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam Bimba dan tetap semangat dan terus belajar.